Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tidak lelah mencari ilmu. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua dan semoga kita tetap semangat di dalam mencari ilmu. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, hari Sabtu tanggal 10 Oktober kemarin saya menghadiri sebuah acara yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Demak, Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Seni Budaya Islam di Hotel Amantis. Acaranya adalah mengikuti Semiloka. Temanya peran film dan wayang sebagai media dakwah. Acara ini dihadiri antara lain oleh kepala-kepala KUA, kiai-kiai dari Kabupaten Demak, Mubalek, Dinas Pariwisata, organisasi-organisasi masyarakat dan lain sebagainya. Kelihatannya yang hadir full, sehingga tidak ada tempat duduk yang tersisa. Dalam acara ini hadir sebagai narasumber yang pertama Dr. Nur Fauzan Ahmad dari MUI Jawa Tengah, yang kedua Kiai Haji Abdul Rahim yang terkenal dengan Kiai Goro-Goro, dan yang ketiga Bapak Pri GS, seorang budayawan yang juga sudah terkenal. Melalui video ini saya ingin membagikan kepada sahabat Kampung Ilmu. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Di dalam dakwah, kita tahu dakwah itu mempunyai unsur-unsur. Ada da'i, ada mat'u, ada wasilah, ada thariqah, ada juga uslub, ada maddah, dan juga ada asarnya. Hamzah Ya'qub itu membagi wasilah dakwah itu menjadi 5 macam. Ada dakwah bilhal, ada dakwah bilhal, ada dakwah dengan lisan, maksudnya dengan lisan, dakwah dengan tulisan, kemudian dakwah dengan gambar, lukisan, karikatur dan sebagainya, kayak Mas Pri. Kemudian audiovisual yang bisa merancang as-sam'a wal absar wal afidah, indera pendengaran atau penglihatan, yang kedua-duanya atau kedua-duanya, yang ini bisa diwakili televisi, film dan sebagainya. Dan tentu saja ada akhlak, ya, akhlak dakwah. Di akhlak ini perbuatan-perbuatan nyata yang menyebarkan agama Islam. Jadi menjadi harapan kita dakwah dengan akhlak ini. Dan satu metode yang paling bagus di dalam menciptakan dakwah kreatif ini adalah bentuk kisah, bentuk storytelling. Karena ketika kita mendengar cerita yang relatable dengan kehidupan kita sekarang ini, hormon yang disebut oksitosin, rasa nyaman, itu akan meningkat. Sehingga pesan-pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita itu dapat meningkatkan rasa percaya kita dan menimbulkan rasa empati. Nah, ketika sebuah cerita disajikan dengan baik, otak akan bereaksi seolah-olah kita ini mengalami sendiri. Maka otak kita mampu membangun koneksi dan bekerja secara optimal dalam merespon suatu cerita. Nah, secara tidak langsung otak sebagai pusat saraf akan memprosesnya, sehingga kisah yang kita nikmati ini dapat mempengaruhi perilaku sosial. Maka dakwah kisah ini menjadi sumber inspirasi bagi dakwah di zaman dahulu, bahkan juga hari ini. Karena kisah adalah alat yang menyampaikan hal-hal yang boleh dan tidak boleh. Fiksi ini dapat merupakan, kata Andre Hirata, fiksi merupakan cara terbaik untuk menyampaikan fakta. Dan di dalam Al-Quran ini kan juga kita lihat deskripsi atau sejarah-sejarah kisah-kisah dalam Al-Quran ini banyak sekali. Kemudian saudara sekalian, perkembangan media komunikasi menunjukkan perubahan yang cukup mendasar. Oleh karena itu, seyogianya proses dakwah ini dalam konteks kekinian tidak hanya diperankan oleh para kiai, oleh mubalik saja, tapi
semua orang Islam mempunyai kontribusi untuk bisa sesuai dengan profesinya menyebarkan pesan-pesan dakwah ke tengah-tengah umat. Di zaman now, ya, zaman sekarang ini tentunya mat'aunya yang dihadapi ini berbeda. Mereka generasi Z dan generasi zaman now. Oleh karena itu pola dakwah yang kita berikan harus sesuai dengan konteks zamannya, dengan bahasa kaumnya. Tapi kalau Pak Moderator juga, maka mau tidak mau kita harus mengikuti pola semacam ini. Oleh karena itu menjadi peluang besar untuk bisa dimanfaatkan media dakwah, menyampaikan nilai-nilai dakwah yang berimplikasi kepada kebaikan. Karena mungkin salah satunya lewat dakwah film dan wayang ini, karena banyak sekali orang yang dengan menyaksikan film atau menyaksikan wayang ini kemudian menjadi sadar untuk berbuat baik, untuk melaksanakan sholat tepat waktu, tidak berpacaran lagi dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana MUI itu kan punya peran MUI ini sebagai dan mempunyai visi. MUI mempunyai visi untuk menciptakan kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat untuk melalui aktualisasi potensi ulama, agama dan sebagainya untuk izzul Islam wal muslimin. Dan misinya menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dan menanamkan, memupuk akidah Islamiyah serta menjalankan syariat Islamiyah, mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud masyarakat khairul ummah. Ini yang ada di dalam PDPRT Majelis Ulama Indonesia. Dan peran dari MUI seperti kita ketahui juga sebagai warasatul anbiya yang menyebarkan ajaran Islam, sebagai pemberi fatwa, sebagai pembimbing dan pelayan umat, sebagai gerakan islah buat tasdid dan penegak amar ma'ruf nahi munkar. Khusus dalam bidang dakwah dan pendidikan akhlak, MUI mempunyai 3 peran strategis, yaitu menjadi koordinator, kemudian mengeluarkan fatwa ataupun keputusan-keputusan yang disepakati bersama, dan terakhir melobi, lobbying sebagai tindak lanjut dari fatwa-fatwa atau keputusan-keputusan yang telah diambil itu kepada pihak-pihak terkait. Nah, dalam film juga, dalam hal dakwah ini juga paling tidak tugas dari MUI itu ada himayatul ummah, melindungi umat, kemudian tauhidul ummah, menjaga persatuan dan taqwiyatul ummah. Oleh karena itu MUI memandang penting peran wayang dan film ini. Beberapa hal yang sudah dilakukan, terutama MUI Jawa Tengah ini seringkali sudah mengumpulkan para seniman-seniman, termasuk wayang. Ini kita pernah melaksanakan semiloka tentang wayang ini pada tahun 2014, memberikan rekomendasi beberapa hal. Yang pertama, kami atau ulama itu mengakui adanya peran wayang merupakan seni, itu merupakan, khususnya seni wayang, merupakan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia, terusnya Jawa Tengah, ya, karena mempunyai, kalau dalam bahasa modern itu dulce et utile, jadi ada mengindah dan berguna, ada indah. Karena efektivitasnya itu, maka kesenian wayang sebagai media dakwah itu telah diterima dan itu sejarah telah membuktikan. Nanti mungkin Kiai Goro-Goro akan secara tuntas membuktikan itu. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh bersikap masa bodoh terhadap hal demikian, apalagi memilih bersikap menjauhi, bahkan menghakimi kesenian wayang sebagai kegiatan Islami. Karena lambat laun, cepat atau lambat, wayang itu akan diidentifikasi oleh kegiatan dimanfaatkan oleh institusi non muslim kalau kita tidak mengisinya gitu. Oleh karena itu peran wayang yang telah diambil oleh para wali songo itu sudah selayaknya untuk dilestarikan dan dimodifikasi dengan kebutuhan sekarang ini. Kemudian MUI juga
menyadari bahwa wayang itu merupakan media komunikasi untuk menyampaikan pesan yang cukup efektif, dan itu diakui sejak zaman Kerajaan Surakarta. Ya. Itu wayang digunakan sebagai media pendidikan yang mengajarkan moral, ibadah, dan hiburan. Karena itu pada masa ini perlu dilestarikan dengan mempertimbangkan inovasi-inovasi dengan lagu-lagunya, sholawatannya, tembang-tembangnya, termasuk goro-goronya itu, ceritanya, ya, agar tidak makan waktu lama. Karena masyarakat modern tentu berbeda dengan masyarakat lama. Ya, bagaimana lebih efektif itu yang merupakan hasil Semiloka kemarin. Kemudian yang penting lagi, MUI perlu mengadakan pengajian-pengajian kepada para dalang dan para krunya, ya, agar memiliki pemahaman agama Islam sehingga mereka diharapkan dapat menyampaikan pesan dakwah sewaktu melaksanakan pertunjukan wayang, terutama akidah dan akhlak. Pesan-pesan ini bisa disampaikan secara langsung. Nah, kemudian juga perubahan nilai yang sudah dilaksanakan para wali dalam pakam pedalangan perlu disampaikan atau disosialisasikan hingga masyarakat dapat memahami nilai-nilai Islam yang terdapat di dalam warwayangan itu. Kemudian hasil Semiloka juga memberikan satu saran bahwa wayang ini perlu diperkenalkan kepada generasi muda, misalnya SD melalui poster, komik, ataupun sekarang ini YouTube atau media sosial yang lain yang lebih bisa diterima. Dan terakhir, hasil Semiloka mengimanatkan karena wayang sudah dianggap sebagai media dakwah, kontribusinya itu jelas, maka MUI diberi amanah sebetulnya untuk mengambil peran menyelenggarakan Akademi Komunitas Wayang dan Dai Indonesia. Itu yang usulnya Ki Entos itu almarhum, tapi belum sempat kami lakukan, realisasikan. Terkait dengan film, kita tahu bahwa film itu merupakan satu puncak-puncak seni yang menggabungkan puncak-puncak semua kesenian, mulai seni suara, seni musik, seni peran, seni pencahayaan, seni kostum, ya, seni dan sebagainya itu, ya. Maka itu dirasa menjadi sangat efektif untuk membawa opini masyarakat, karena sangat kompleks ini merupakan media komunikasi yang menjadi tontonan yang ampuh sebagai hiburan, penerangan maupun pendidikan, dan memasukkan ide-ide, pesan, termasuk juga ideologi. Jadi pesan itu sebetulnya ideologi produksi media film itu juga merupakan representasi dari sebuah ideologi yang ditanamkan secara soft, secara lembut. Kita tidak sadar kalau kita menyaksikan film-film Hollywood itu sesungguhnya ada nilai-nilai liberalis, nilai-nilai kebebasan yang dibawa oleh film itu, termasuk juga citra Islam yang diimagekan jelek itu juga kita lihat banyak di film-film Hollywood. Begitu juga film-film Cina, mungkin dia membawa misi-misi Buddha dan sebagainya. Oleh karena itu kalau kita tidak segera mengikuti, kita hanya menjadi konsumen, ya kita hanya bisa berteriak-teriak, kok kayak gini anak kita sudah berubah, ya jangan salahkan. Kalau dalam bahasa Thomas Carlyle itu not the gun itself but the man behind the gun. Bukan degannya itu yang penting, tapi tapi man behind the gun. Bukan filmnya. Film itu adalah sebuah film dan wayang itu sesuatu yang netral. Tinggal siapa yang memberikan memberikan isi di dalam itu. Oleh karena itu, saya rasa setelah kita mengetahui bahwa film itu merupakan satu upaya media yang sangat bagus, sangat tepat untuk yang membawa aspek-aspek indera as-sam'a wal absar wal af'idah, ini sangat tepat sekali, sangat jitu sekali, maka perlu kita masuk ke dalamnya. Nah,
Karena selama ini image yang terjadi kalau film atau masuk ke bioskop itu kemudian image-nya itu jelek gitu, yang terjadi gitu ya. Kiai kok mlebu bioskop itu kan ora wirai gitu. Ya, ini kehilangan wirainya. Padahal kalau produksi-produksi film Islam yang kemudian tidak ditonton, ya nanti tidak akan membuat sinias-sinias itu menjadi greget untuk berkembang gitu ya. Akhirnya karena film ini juga akan terbelah menjadi keinginan, di satu sisi ada komodifikasi, ada komoditas dibagi sebagai sebuah perdagangan, di satu lihat ada idealisme. Sering ini bertentangan gitu. Maka kalau kemudian kita membuat film yang bagus tapi tidak ada yang nonton, ya orang pegang, produser juga nggak mau gitu ya, nggak mau untuk membuat, karena paling tidak ya tentu kan keuntungan tetap harus ada di situ. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu sekalian, MUI itu mempunyai perhatian yang serius tentang film ini, sehingga membentuk satu komisi khusus, Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam. Dan ternyata tidak semua provinsi dan tidak semua daerah itu mempunyai ini. Ketika komisi ini, ketika kami menyelenggarakan hampir 5 kali kegiatan ini, tidak semua daerah bisa mengikuti karena memang tidak mempunyai. Padahal perhatian kita terhadap budaya, seni budaya ini di dalam dakwah ini diakui, ini sangat bagus gitu ya, sangat sangat jitu di dalam media dakwah ini. Karena itu apa peran dari MUI selama ini tentang film ini, sudah saya tulis di situ. Misalnya kita masuk di dalam BSF, Badan Sensor Film ya, karena fungsi himayatul ummah tadi, menjaga umat ini jangan sampai film-film yang beredar itu terus kemudian gitu ya, tidak genah gitu loh. Karena itu harus disensor. Kemudian juga menanggapi atau memberikan respon terhadap beberapa film. Pernah melarang film The Innocence of Muslim, sebenarnya Kucumbu Tubuh Indahmu, termasuk Tanda Tanya itu ya. Ada banyak film-film yang diperhatikan oleh MUI dan dikecam. Di samping itu juga MUI pusat itu menyelenggarakan mengajak sinias-sinias mengadakan lomba-lomba cipta film pendek ya. Nah, ini ternyata minat dari para santri, para pesantren itu tinggi dan kreatif sekali. Dalam waktu dekat ini kami sudah merancang sebetulnya, karena terjerang pandemi kami tidak jadi rencana untuk menyelenggarakan lomba cipta film pendek diikuti dengan workshop pembuatan film dan festival film. Festival film, jadi film pendek untuk dinikmati, karena sekarang ini pesan-pesan film pendek lewat YouTube ini ternyata mempunyai daya dobrak sangat tinggi gitu. Ya, pesan pendek itu lebih daripada berjam-jam mendengarkan ceramah gitu ya, lebih sangat mengenal gitu. Karena kalau kita tidak bisa mengambil peran ini, maka jangan salahkan kalau peran ini diambil oleh orang lain dan kemudian kita hanya bisa berteriak-teriak. Nah, MUI juga menginisiasi misalnya beberapa film Hamka. Nah, ini juga MUI malah menjadi sponsor utama pembuatan film ini, Hamka ini. Menghimbau, melarang, ya, kemudian memberikan masukan terhadap film yang beredar, menginisiasi cipta film pendek dan sebagainya, lomba-lomba dan anugerah. Nah, ini mengapresiasi terhadap syiar Islam di TV itu. MUI selalu ada. Dulu kita membentuk media watch film itu, media watch itu, tapi nggak jalan di Jawa Tengah, tapi di pusat masih jalan. Bagaimana memelototi film-film yang beredar di masyarakat, termasuk film-film di TV itu, dan kemudian memberikan satu anugerah kepada para produser film yang memang filmnya bagus dan itu meningkatkan ratingnya tentunya.
Ada satu pesan Kiai Sa'al Mahfud rahimahullah pernah menulis begini, dakwah Islam dalam pengertian yang lebih luas mempunyai kaitan simbiosis dengan seni budaya, di mana makna dan nilai-nilai Islam dapat dipadukan. Sebagai media dan metode, seni budaya itu mempunyai proyeksi yang mengarah kepada pencapaian kesadaran kualitas keberagaman Islam yang pada gilirannya mampu membentuk sikap dan perilaku Islami yang notabene tidak menimbulkan gejala sosial, tapi justru semakin memantapkan perkembangan sosial. Kita lihat, jadi Islam dibawa dengan dakwah di Nusantara ini tidak berdarah-darah, bahkan sangat soft sekali dengan seni budaya ini. Oleh karena itu bahkan sampai wafatnya beliau Kiai Sahal ini bisa menjadi matpol atau pengantar menuju diskusi film dan wayang ini sebagai media dakwah. Oleh karena itulah maka saya kira paling tidak ada rekomendasi pesan yang saya berikan di sini, bagaimana yang terakhir itu adalah supaya kita tiga hal yang saya usulkan itu, yaitu mengislamkan orang-orang film dan wayang, misalnya. Jadi melakukan lobby, pendekatan juga pembinaan kepada insan-insan perfilman termasuk wayang, kepada produsernya, penanjang dananya, dan wayang film itu bisa menjadi sarana amal untuk mendapatkan pahala di akhirat asal dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah dan koridor syariah. Dan yang kedua, tentu kita harus mengkader tunas-tunas dai muda untuk bisa belajar dan terjun ke dunia tersebut. Kalau kita tidak ikuti, tidak masuk ke sana, ya nanti akan diisi oleh orang-orang yang ya'nah tadi. Ya akibatnya masyarakat juga ya'nah. Oleh karena itu kita perlu terjun ke sana. Dan pesan yang ketiga adalah kita harus meningkatkan imunitas dengan dakwah yang komprehensif dan terus-menerus. Kita tidak mungkin menciptakan manusia yang steril, ya, tapi kita memberikan imunitas. Oleh karena itu perlu didampingi. Anak-anak itu ketika nonton film jangan kemudian dilarang. Ketika dilarang di rumah dia akan keluar dan mencari pelampiasannya, mungkin malah lebih berbahaya. Saya kira perlu didampingi. Saya kira itu sekedar pengantar dari saya. Moga-moga ada manfaatnya. Ini sudah lebih dari 20 menit ya. Pas 20 menit. Terima kasih. Allahumma waffiqna wa bi'tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beliau